Pemirsa, di tengah perkembangan pariwisata yang begitu masif, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk tetap menjaga lahan subur di Bali agar tidak dikonversi oleh para investor asing. Dengan demikian, budaya agraris yang terkonsep dengan baik melalui sistem subak tetap terjaga selamanya. Bali merupakan salah satu pulau yang dianugerahi tanah vulkanis yang sangat subur, air yang berlimpah, dan iklim yang tropis tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal. Di samping itu, leluhur Bali yang dikenal dengan budaya agraris yang terkonsep baik sehingga telah melahirkan organisasi yang diberi nama Subak. Organisasi Subak ini mampu melahirkan lahan pertanian basah yang saat ini terkenal dengan sebutan terasering. Tak hanya itu, organisasi Subak ini juga selalu bersyukur dengan hasil panennya yang dirayakan sesuai konsep Trihita Karana, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam itu sendiri, maupun kepada sesama manusia. Bersyukur kepada alam bisa dilihat dari masyarakatnya yang menjaga betul air sebagai aliran fungsi Subak. Kemudian bersyukur sesama manusia, sering dijumpai kegiatan parade budaya sehingga lahirlah sejumlah tari-tarian yang bernuansa petani. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Bali. Wisatawan tertarik datang ke Bali karena ada pariwisata yang rohnya dari pertanian. Dengan demikian, perkembangan pariwisata yang masif akan membawa dampak positif dan negatif terhadap Bali. Dampak positifnya adalah perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata akan meningkat. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata dikhawatirkan akan punahnya subak dan lahan pertanian di Bali. Dengan tergerusnya sektor pariwisata yang akan banyak mengambil lahan pertanian di Bali melalui lahan sawah yang dilindungi atau LSD harus betul-betul dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah. Di satu sisi, masyarakat Bali cemburu dengan mudahnya izin yang diberikan kepada investor, sementara warga lokal sangat sulit memperoleh izin. Padahal investor mengambil lahan yang cukup banyak, sementara warga lokal hanya memanfaatkan lahan sempit untuk melakukan usaha pariwisata. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Nah, ini terjadi ketidakadilan. Untuk itu, maka upaya pemerintah di samping membuat perda termasuk RT/RW bahkan perpres, tentu petani ini harus diberikan berbagai kemudahan-kemudahan. Yang pertama, wujudkanlah bagaimana pembebasan pajak terhadap daerah pertanian, jalur hijau dan lain sebagainya ya. Yang kedua, subsidi harus ditingkatkan. Sekarang petani tidak mampu dia untuk beli bahan-bahan atau bibit dan lain sebagainya, sedangkan hasil produksinya cukup murah, bahkan biaya produksi cukup tinggi. Nah, ini juga pemerintah harus hadir, apakah mampu memberikan asuransi, salah satu contoh asuransi hasil pertanian ya. Ini kan harus dilindungi, jangan sampai hanya masyarakat disuruh saja dia untuk mempertahankan hasil tanah pertaniannya, tetapi dia kalah bersaing di sektor pariwisata, dia harus hidup juga. Maka pemerintah harus hadir. Seperti diketahui, masyarakat Bali khususnya generasi muda lebih memilih beralih profesi dan tidak lagi mencintai sektor pertanian. Namun, jika peluang ini diciptakan dengan baik, yaitu melahirkan entrepreneur milenial di bidang pertanian, maka akan sangat menarik ke depannya. Tentu hal ini mesti ada dukungan oleh semua pihak.
sehingga Bali ke depan tidak lagi bergantung pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggarap peluang di sektor lainnya. Tetapi peluang ini kalau bisa diciptakan dengan baik, diciptakan entrepreneur milenial di bidang pertanian ya. Ini akan sangat menarik. Karena berapa agro-agro yang dikembangkan ini adalah kerja anak muda ya. Tetapi bagaimana dia harus disupport, baik dari marketnya, termasuk dengan pajaknya, kondisi di masyarakat dan UMKM-nya. Tadi sudah disampaikan, kita harus mewujudkan keseimbangan baru struktur ekonomi Bali ya, termasuk di Gianyar ya. Kita tidak hanya mengandalkan daripada sektor pariwisata, tetapi bagaimana UMKM seperti anak-anak muda tadi, termasuk dari petani ya. Kalau pariwisata, UMKM dan pertanian ini terjadi keseimbangan sektor ekonomi di Bali, maka saya yakin Bali ini akan mampu mendukung ketahanan pangan di Indonesia ya. Dan itu adalah wujud daripada kepedulian generasi muda. Sepanjang diberikan kesempatan, dilindungi, dia akan mampu berkompetisi. Inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa solusi daripada konversi lahan pertanian subur di Bali adalah dengan memberikan pelindungan terhadap para petani termasuk anak muda, berikan kesempatan untuk bergerak di agro termasuk marketingnya. Dan salah satu juga yang harus kita gagas, bagaimana perda perlindungan buah lokal di Bali ini dalam kegiatan adat budaya itu dilakukan sampai di kabupaten kota. Sehingga masyarakat Bali dalam melakukan kegiatan adat budaya ini juga harus lebih banyak menggunakan hasil-hasil produksi pertanian lokal. Pihaknya menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan petani di Bali kurang sejahtera. Selain karena persaingan global yang ketat, juga disebabkan kurang lakunya hasil pertanian dari petani. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pihak hotel maupun restoran di Bali lebih mengutamakan penggunaan buah lokal, terlebih kegiatan upacara keagamaan juga diimbau menggunakan hasil produksi pertanian lokal Bali. Andika, Bali TV.